Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 21 Pengenalan Komputasi kelompok 3 akan mempresentasikan data analisis kami mengenai penjualan game. Saya Ardianti Wika Putri Andini dengan NIM 196229197. Saya Ismail Saragi dengan NIM 165-2007. Saya Kanaya Fidiantina Hasna dengan NIM 165222177. Saya Nurbaida Awaleh dengan NIM 165222027. Deskripsi data. Data yang digunakan dalam tugas besar ini adalah mengenai catatan penjualan game dari beberapa publisher ternama dari tahun ke tahun. Dataset tersebut diambil pada periode 2013 sampai 2020. Karakteristik data yang digunakan. Penjelasan tiap atribut dalam data tersebut dapat diklasifikasikan menjadi tabel di bawah ini. Yang pertama, pada kolom pertama ada atribut yaitu pos dan isinya indeks, jenis datanya data waktu. Kolom kedua ada game, macam-macam pengambilan isinya tuh kita mengambil macam-macam game yang diambil datanya. Jenis datanya berupa kategori nominal. Ketiga, atributnya tuh year, yang berisi kapan game tersebut di launching. Jenis datanya itu time series. Yang keempat ada atributnya itu genre. Genre itu jenis game yang diambil datanya. Jenis datanya itu berupa kategorikal nominal. Lalu ada publisher yang berisi orang yang mempublikasikan game tersebut. Jenis datanya itu kategorikal nominal. Lalu ada North America yang berisi penjualan unit game di Amerika Utara dalam 1 juta. Jenis datanya itu kuantitatif continuous. Lalu ada Eropa yang berisi penjualan unit game di Eropa dalam 1 juta. Jenis datanya itu kuantitatif continuous. Lalu ada Japan, jenis berisi tentang penjualan unit game Jepang dalam 1 juta. Jenis datanya itu berupa kuantitatif continuous. Lalu yang terakhir ada rest of world yang berisi penjualan unit game di negara lain dalam 1 juta. Jenis datanya kuantitatif continuous. Lalu yang selanjutnya ada statistik data. Yang pertama kita lakukan adalah pembacaan dan pembersihan data. Yang tertera pada gambar adalah data yang sudah terbaca oleh sistem. Dataset yang tertera sudah dibersihkan dengan menghilangkan data yang bernilai kosong. Awalnya dataset terdiri dari 10 kolom dan 613 baris. Namun setelah dibersihkan, ada jumlah baris yang dihilangkan adalah 108 baris, sehingga data yang tertera terdiri atas 505 baris dan 10 kolom. Data ini sudah siap untuk dianalisis dan divisualisasi. Lalu selanjutnya yang kami lakukan adalah mengidentifikasi tipe data. Selanjutnya ada analisa deskriptif data secara keseluruhan. Untuk mengetahui analisa deskriptif ini dapat dilakukan komen df.describe dan nanti akan muncul jumlahnya, rata-ratanya, standar deviasi, nilai minimum, persentil ke-25, persentil ke-50, persentil ke-75, dan juga nilai maksimum. Selanjutnya ada 2 jenis persentil yang tidak tertera pada analisa deskriptif secara keseluruhan, yaitu persentil ke-10 dan persentil ke-90. Untuk akumulasi persentil, untuk persentil 10, year-nya adalah 2014. Untuk data penjualan di Amerika Utara adalah 0, untuk di Eropa adalah 0, di Jepang juga 0, rest of world 0, dan global juga 0. Untuk persentil ke-25, untuk tahunnya adalah 2015, penjualan di Amerika Utara adalah 0,02, di Eropa adalah 0, di Jepang 0, rest of world juga 0, dan di global adalah 0,02. Lalu untuk persentil ke-50, tahunnya adalah 2016. Data penjualan di Amerika adalah 0,08, penjualan di Eropa adalah 0,02,
penjualan di Jepang adalah 0, rest of world adalah 0,01, dan untuk globalnya 0,12. Lalu untuk persentil ke-75, tahunnya adalah 2017. Untuk penjualan di Amerika Utara adalah 0,31, penjualan di Eropa adalah 0,13, penjualan di Jepang adalah 0, penjualan di rest of world adalah 0,05, dan penjualan secara global adalah 0,5. Dan untuk persentil ke-90, untuk tahunnya adalah 2017. Untuk penjualan di Amerika Utara adalah 0,892, untuk penjualan di Eropa adalah 0,452, untuk penjualan di Jepang adalah 0, untuk penjualan di rest of world adalah 0,14, dan yang terakhir untuk penjualan secara global adalah 1,58. Selanjutnya akan dicari nilai ekstrim. Sebenarnya sudah tertera pada di F-describe yang pada di awal analisa deskriptif keseluruhan tadi. Namun jika ingin mengetahui secara satu-satu, bisa dilakukan dengan komen df.max. Untuk gamenya sendiri ada The Hunter Call of Wild. Untuk tahunnya ada 2020, genrenya ada visual novel, publishernya ada Yacht Club Games. Untuk penjualan di Amerika maksimumnya adalah 4,7. Untuk penjualan di Eropa adalah 3,25. Untuk penjualan di Jepang 0,04. Untuk di rest of world 0,76. Dan yang terakhir untuk global 8,72. Sama dengan mencari nilai max, untuk mencari nilai min juga bisa dicari secara satu-satu dengan menggunakan df.min. Untuk gamenya ada 7 Days to Die. Untuk tahun minimalnya, tahun awalnya adalah 2013. Untuk genre yang paling minimum ada action. Untuk publisher ada 11-bit Studios. Dan untuk sisa penjualannya adalah 0. Berikut ini adalah akumulasi nilai ekstrim tiap atribut. Selanjutnya ada visualisasi data mengenai perbandingan kategori. Yang pertama ada perbandingan genre dengan angka penjualan secara global. Untuk visualisasi data yang tertera, kami menggunakan grafik bar. Untuk grafik di atas, atribut genre yang kita ambil merupakan 15 genre dengan penjualan game secara global teratas. Dapat disimpulkan bahwa genre action memiliki penjualan terbesar di kisaran angka 50 juta. Kemudian disusul oleh genre sports dengan penjualan secara global di kisaran angka 42 juta, dan genre racing dengan penjualan secara global di kisaran angka 18 juta. Untuk perbandingan kategori yang kedua, yaitu perbandingan publisher dengan genre game yang dibuat. Pada grafik, kami mengambil atribut genre 10 teratas dengan jumlah game terbanyak, yang kemudian dibandingkan dengan penjualan game-game tersebut secara global. Kemudian ada visualisasi data penampilan perubahan terhadap waktu. Yang pertama ada perkembangan jumlah game yang dibuat per tahun pada genre action. Lalu yang kedua, perkembangan jumlah game yang dibuat per tahun pada genre action adventure. Berdasarkan data pada grafik pertama, pembuatan game dengan genre action cenderung meningkat secara signifikan pada tahun 2013 hingga tahun 2016. Namun, setelah itu, tren pembuatan game bergenre action cenderung turun secara signifikan pula. Sedangkan pada grafik kedua, pada genre action adventure, pada tahun 2013 merupakan peak dari pembuatan game pada genre tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, pembuatan game pada genre action adventure cenderung menurun, meskipun pada tahun 2016 sempat mengalami kenaikan. Lalu yang kedua, terdapat grafik perkembangan jumlah game yang dibuat per tahun pada genre adventure. Lalu di sampingnya terdapat grafik perkembangan jumlah game yang dibuat per tahun pada genre fighting. Pada genre adventure sendiri, pembuatan game di genre tersebut mengalami tren naik pada tahun 2014 hingga tahun 2017. Namun kemudian mengalami penurunan yang sangat signifikan pada tahun setelahnya. Hal yang sama juga terjadi pada pembuatan game di genre fighting. Tren kenaikan yang sama juga terjadi pada tahun 2013 hingga tahun 2017, yang kemudian diikuti dengan penurunan yang amat drastis. Kedua genre ini juga sempat mengalami penurunan pembuatan game di tahun yang sama, yaitu pada tahun 2016.
Lalu selanjutnya terdapat grafik perkembangan jumlah game yang dibuat per tahun pada genre niche dan diikuti dengan grafik perkembangan jumlah game yang dibuat per tahun pada genre musik. Pada pembuatan game dengan genre niche, kenaikan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2013 hingga tahun 2014. Namun setelahnya diikuti dengan tren penurunan hingga tahun 2017. Kenaikan pada pembuatan game dengan genre niche mulai terlihat sedikit demi sedikit pada periode waktu tahun 2017 hingga tahun 2020. Sementara pada pembuatan game dengan genre musik mengalami tren pertumbuhan yang sangat baik pada tahun 2013 hingga tahun 2016. Namun setelahnya juga mengalami penurunan secara sangat signifikan. Lalu selanjutnya terdapat grafik tren perkembangan pembuatan game pada tahun 2013 hingga tahun 2020. Seperti terlihat pada grafik, tren perkembangan pembuatan game mengalami kenaikan secara bertahap sejak tahun 2013 hingga tahun 2017. Namun, sejak tahun 2018, tren pembuatan game mengalami penurunan yang sangat drastis hingga tahun 2020. Selanjutnya, berikut merupakan visualisasi data penampilan hierarki dan hubungan keseluruhan bagian. Yang pertama, terdapat grafik perbandingan jumlah game per genre. Grafik tersebut merupakan grafik pie chart yang merepresentasikan persentase jumlah game per genre yang telah dibuat oleh publisher. Terlihat bahwa game dengan genre action mendominasi pie chart tersebut. Genre kedua dan ketiga terbanyak yang telah dibuat secara berturut-turut adalah game dengan genre shooter dan kemudian game dengan genre racing. Lalu selanjutnya pada visualisasi data bagian penampilan hierarki dan hubungan keseluruhan bagian terdapat grafik perbandingan publisher dengan penjualan pada wilayah Amerika Utara, Eropa, dan Jepang. Grafik tersebut merepresentasikan data berupa 10 publisher dengan total penjualan terbesar di wilayah Amerika Utara, Eropa, dan Jepang. Microsoft Studios memimpin perolehan sebagai satu-satunya publisher dengan total angka penjualan game di atas kisaran angka 40 juta, yang kemudian diikuti dengan Activision dengan total angka penjualan di kisaran 38 juta, serta Ubisoft dengan total angka penjualan di kisaran 32 juta. Secara keseluruhan, terlihat bahwa penjualan di wilayah Amerika Utara berkontribusi dengan menyumbangkan angka terbesar pada total penjualan tersebut, lebih besar dibandingkan penjualan di dua wilayah lainnya. Sementara penjualan di wilayah Jepang menyumbangkan angka yang paling kecil dibandingkan dua wilayah lainnya. Untuk plotting relationship, pertama kami membuat grafik korelasi tahun rilis dengan penjualan secara global. Di sini bisa kita lihat bahwa tahun rilis dan penjualan secara global tidak berkorelasi sama sekali. Jadi seiring bertambahnya tahun tidak akan mempengaruhi penjualan secara global. Untuk yang grafik plotting relationship yang kedua, kami membuat grafik korelasi antara penjualan secara global dengan penjualan di wilayah selain Amerika Utara, Eropa, dan Jepang. Di sini bisa kita lihat bahwa penjualan global naik seiring dengan penjualan di rest of the world. Lanjut. Terus untuk korelasi, di sini bisa kita lihat bahwa nilai-nilai korelasi ini menunjukkan bagaimana berhubungannya kategori terhadap kategori. Misalnya untuk di North America terhadap untuk yang global, untuk North America dan global, di situ bisa kita lihat bahwa nilai korelasinya itu adalah 0,978151 yang mendekati 1, sehingga North America dan global berbanding lurus. Jadi saat nilai global itu naik, maka penjualan di North America itu pun juga ikut naik. Lanjut. Terus untuk grafik yang ketiga, grafik korelasi penjualan di Amerika Utara dan penjualan di Eropa. Di sini bisa kita lihat persebaran dot-dotnya bahwa persebaran ini menuju ke atas. Jadi saat penjualan Amerika itu naik, maka penjualan di wilayah Eropa pun juga ikut naik. Lanjut. Untuk grafik yang keempat, grafik korelasi antara penjualan di Amerika Utara dan penjualan di Jepang. Di sini bisa kita lihat bahwa kalau misal grafik ini tuh tidak membentuk
grafik ke atas ataupun ke bawah melainkan datar. Jadi bisa disimpulkan bahwa grafik ini tidak berhubungan sama sekali. Jadi tidak mempengaruhi satu sama lain. Untuk grafik yang kelima, grafik korelasi antara penjualan di Jepang dan penjualan di Eropa. Di sini bisa kita lihat kalau grafik ini tidak membuat eh, apa membuat grafik linear ke atas ataupun ke bawah. Jadi bisa kita simpulkan bahwa perbandingan dari kedua kategori ini tidak saling berhubungan, tidak akan saling mempengaruhi sama satu sama lain. Lanjut. Di sini aku akan membahas data cleansing. Pertama-tama kita membaca dulu data dari file raw-nya untuk melihat apakah ada value yang tidak valid atau kosong. Lanjut. Di sini kami membuat program yang dimana untuk menjumlahkan berapa sih value-value yang tidak valid ataupun kosong. Di sini bisa kita lihat di df.isnull dan .sum terlihat bahwa year dan publisher ada yang inputnya tidak valid. Lanjut. Karena ada input yang tidak valid ini, maka kami memutuskan untuk membuat data cleansing supaya siap dilakukan visualisasi data, yaitu data frame sama dengan pd read underscore csv nama CSV-nya dan ditambahkan drop and add. Lanjut. Jadi kesimpulan yang dapat disimpulkan dari dataset ini yang kami pakai yaitu penjualan game dari publisher game untuk salah satu platform konsol yaitu Xbox One. Dataset ini memiliki comma separate value atau CSV dengan dimensi data 613 baris, 10 kolom dan ukuran filenya itu sebesar 40,88 KB. Di dalam dataset yang kami pakai terdapat data kotor dan input data yang tidak valid. Untuk menyajikan visualisasi data dan statistik yang akurat, kami melakukan proses data cleansing dan berubah menjadi 505 baris dan 10 kolom. Setelah dilakukan pengolahan data, juga didapatkan rincian statistika seperti standar deviasi, persentil, nilai ekstrim, dan rata-rata. Dari visualisasi data, kami mendapatkan kesimpulan bahwa penjualan regional dengan global berkorelasi dan berbanding lurus seperti penjualan di North America dan global. Kami juga mendapatkan kesimpulan bahwa distribusi penjualan dari tiap game publisher lebih banyak terjual di North America jika dibandingkan dengan region lainnya. Kami juga berkesimpulan persebaran genre dari semua genre yang terjual didominasi oleh genre action. Selain berhubungan dengan hierarki dan plotting, relationship, kami juga membandingkan beberapa kategori seperti perbandingan genre penjualan secara global yang didominasi oleh genre action, perbandingan publisher yang dengan genre yang dirilis secara global untuk perubahan terhadap waktu. Kami membuat genre game yang dirilis per tahun. Tren jumlah rilis game tiap tahun turun drastis dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Yang terakhir ada lesson learned. Jadi dari setelah kita mengerjakan tugas besar tentang analisis dan visualisasi data ini, kita mendapat banyak pelajaran. Mulai dari bagaimana cara mendapatkan deskripsi statistik, mengetahui ciri-ciri data kotor, melakukan visualisasi data, cara membersihkan data, dan mengambil informasi yang didapat. Bisa dengan visualisasi data dan menggunakan library Pandas dan Matplotlib. Terlepas dari sisi teknis, kami juga mempelajari bagaimana komunikasi antar anggota tim dan kerjasama dalam tim. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.